Shalom. Shalom. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Kita mau memandang sekeliling kita mau memandang apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau hanya terpaut sama Tuhan bahwa terlalu besar pengorbanan Tuhan buat setiap kita, sungguh besar kasihnya buat setiap kita. Mungkin yang masih agak belakang bisa maju ke depan dikit. Kita penuhi bangku yang di depan dulu. Kita mau siapkan hati kita mau menaikkan pujian. Sungguh besar, sungguh indah Tuhan. Kembali kami mencari kasih-Mu Bapa.
seorang Tuhan. Dengan hormat Ibu Membara, bawa dulu kita dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kuduskan kami Tuhan, walau banyak kekurangan sebagai manusia yang lemah. Kami mohon rahmat Allah turun memberkati kami hari ini Tuhan. Sehingga ibadah kami adalah ibadah yang keluar dari dasar hati kami. Ibadah yang kami lakukan pagi hari ini benar untuk kemuliaan nama Tuhan dan kekuatan roh kami. Karena itu Tuhan singkirkanlah roh-roh jahat yang bergentayangan yang mengganggu jalan pikiran kami jalani ibadah ini. Dalam nama Yesus keluar. Buatlah setiap kami Tuhan, baik pelayan-pelayan Tuhan, baik jemaat Tuhan yang ada saat ini, ataupun yang ibadah lewat online, kuduskan dan berkati hati-hati kami semua dengan sukacita sorga ya Tuhan. Sehingga ibadah ini berarti bagi kami sekalian. Biar kami dapat mengikutinya dengan tertib. Biar kami dapat mempermuliakan Tuhan dari sesungguhnya keluar dari hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah kami untuk memaduraikan kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Urapi para pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Mulai dari pelayan mimbar sampai keseluruhan jemaat. Jika mempermuliakan Tuhan, biar kami sungguh-sungguh menyanyikan pujian buat Yesus. Pakailah kami selagi kami masih hidup Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan buka ibadah kami dan kami percaya ada Tuhan bersama-sama kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Belum semangat. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Kita mau mulai masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita naikkan sembah Tuhan, kita naikkan puji. Puji Tuhan dengan suara kita.
masalah datang, kita mau bangkit kita bangkit bersama Tuhan. Kita katakan firman-Mu Tuhan, perintah bagi kaki Tuhan. Haleluya. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, bahwa pujian ini mengatakan bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pertolongan kita, tapi Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap kita. Semua pertolongan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Maka dari itu, ketika ada sesuatu hal yang menghampiri kita, kita mau memandang Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberi kekuatan. Kita pasti sanggup melaluinya ketika kita bersama dengan Tuhan. Kita mau pujian ini bukan dengan kekuatan, kalau harapan bagi setiap kami Tuhan. Bila kami memandang Engkau, bila kami tetap fokus dengan Tuhan. Haleluya. Tanpa Tuhan yang bisa
sejenak buat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Setiap orang fokus pada Tuhan pagi hari ini. Di dalam ibadah ini bukan karena kebetulan, bukan karena rutinitas, tapi biarlah ibadah kita adalah ibadah yang keluar dari hati kita di hadapan Tuhan. Kita rindu bertemu dengan Tuhan seperti kita rindu bertemu dengan orang yang sangat kita kasihi dalam hidup ini. Pagi ini kita datang dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang datang dengan hati yang sungguh, tidak ada seorang pun yang akan kembali dengan sia-sia. Buka hatimu, katakan Tuhan, bekerjalah dalam hatiku dan kuduskan aku sehingga firman-Mu termaterai dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami menyerah kepada Tuhan pagi hari ini. Kami percaya ada Tuhan yang akan memberkati jiwa kami, sehingga jiwa kami tidak lelah di tengah-tengah yang kami hadapi dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat yang tertunduk di hadapan Tuhan, baik jemaat yang bertatap muka ataupun jemaat online yang di rumah masing-masing. Tuhan berkati. Berkat-Mu dengan urapan yang menyejukkan jiwa kami, itu yang sangat kami butuhkan saat ini dalam perjalanan hidup kami menuju ke surga. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus pagi hari ini. Urapi jemaat Tuhan. Biar firman-Mu tidak berlalu dari pendengaran kami. Roh Kudus membantu kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan pagi ini. Amin. Shalom. Puji Tuhan yang diberkati pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Saya senang bisa jumpa saudara semua dalam keadaan yang diberkati. Ya, kadang-kadang kita berpikir berkat Tuhan itu melulu duit gitu. Memang kita butuh, bukan enggak ya, siapa di dunia yang enggak butuh uang. Tapi yang lebih dari itu, kesehatan sangat kita butuhkan dari Tuhan ya. Ibadah yang merasakan kehadiran Allah itu pun diberkati. Jiwa kita pun harus diberkati, supaya kita dapat menghadapi semua dengan hati yang tenang, enggak gegabah. Hidup ini enggak asal-asalan ya. Puji Tuhan. Pagi ini Bu Cibo bawa takjianya ya. Dedek, adik. Oh, yang dulu pernah kemari ya? Ya. Jadi bukan orang baru, dulu pernah kemari ya. Puji Tuhan. Hari ini kita buka di dalam kitab Wahyu. Wahyu yang terakhir kita habiskan hari ini, supaya nanti minggu-minggu depan kalau bagian saya khotbah kita bisa belajar dari kitab-kitab lainnya. Wahyu 22 kita akhiri. Minggu lalu kita sudah sampai kepada ayat yang kelima. Nah sekarang kita melihat lembaga Alkitab memberikan tema kedatangan Tuhan Yesus ya. Kita semua rindu untuk bertemu dengan Tuhan kita. Amin. Makanya di akhir daripada kitab ini ditulis kedatangan Tuhan Yesus. Itu puncak dari iman kita, puncak dari kerinduan kita, kedatangan Tuhan Yesus. Ada yang takut dengan kedatangan Tuhan Yesus? Nanti kita lihat dari bacaan kita ya. Kita lihat apa isi bacaan ini dari mulai ayat 6 sampai kita habiskan hari ini. Saya akan memulai, kemudian kita bergilir terus ya. Ada yang ngantuk? Ada yang mau ke toilet? Boleh, tapi jangan lama-lama. Jadi ketika firman Tuhan berjalan, gak ada yang keluar masuk ya. Dedek kecil yang baik, kalian
ibadah pagi ini bersyukur walaupun anak kecil Tuhan sayang kepada mereka, tapi ibu minta anak-anak bisa tidak bersuara ya. Kalau mau main, mau nyanyi di luar boleh, nggak apa-apa. Main ayunan jangan ke jalan raya. Baik, saya akan memulainya. Ayatnya yang ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, siapa ia? Itu adalah Yesus. Lalu Yesus berkata kepada Yohanes, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Berdiri aja. Sesungguhnya aku datang berbahagia orang yang mengerti perkataan-perkataan membuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku berkumpul di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Ayat 10, lalu ia berkata kepadaku, jangan memasrahkan perkataan-perkataan membuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang gereja, aku membawa upahku untuk membalaskan pada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah orang yang sama dan kemudian Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu terbang ke dalam kota itu. Belakang udah semua? 15. Tapi aji-aji dan tukang-tukang sihir, orang-orang senang, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di rumah. Lanjut muter gak apa-apa. 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah dia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah dia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah dia mengambil air kehidupan dengan sukacita. 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. 20. Dia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Firman-Nya aku datang segera. Amin. Dan datangnya Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian atau kamu sekalian. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan. Inilah penutup dari Kejadian sampai akhir ya Wahyu 22 ini. Berarti semua yang tertulis dalam firman Allah ini adalah rancangan Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini semua untuk kita sampai kepada akhir kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini puncak. Saya bilang Wahyu 22 ayat-ayat yang terakhir ini puncak. Puncak yang bagus sekali.
Maka Alkitab memberikan tema di pembacaan kita pagi hari ini, kedatangan Tuhan Yesus. Karena untuk apa kita percaya Tuhan Yesus? Untuk apa kita memiliki Tuhan Yesus? Memang benar untuk kehidupan yang ada di bumi ini. Karena nggak ada Tuhan, roh kita nggak ada yang kontrol. Maka baik laki-laki dan perempuan, pikirannya rusak, kejahatan banyak ya dalam setiap perjalanan hidup manusia. Coba beda kita lihat. Orang yang punya Tuhan dengan yang tidak, perjalanan hidupnya pun agak beda. Damai sejahteranya pun jelas-jelas berbeda. Karena tidak ada yang bisa memberikan damai sejahtera, sukacita yang sesungguhnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, segala fasilitas ada di bumi kita ini, tapi nggak bisa orang menenangkan jiwa kita. Yang suka nonton, saya nggak ngelarang, tapi perhatikan, tenangkah jiwa kita dengan nonton terus-menerus? Tenangkah jiwa kita dengan kita pergi ke tempat-tempat rekreasi? Boleh, bukan nggak boleh. Tapi tenang nggak jiwa kita sampai di sana? Tenang nggak jiwa kita waktu kita pulang ke rumah kita? Saya mau bilang, kita bisa nikmati semua itu kalau jiwa kita tenang. Kita bisa menikmati semua fasilitas kalau hati kita tenang. Nah, ketenangan jiwa inilah harus kita mencari Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu. Itu menyangkut kata jiwa yang ada di dalam kita. Ada orang yang punya, Alkitab menggambarkan orang yang kaya memiliki semuanya. Tapi apa artinya kalau jiwanya enggak tenang? Dia enggak nikmati segala kekayaannya. Ada orang susah, setiap hari bergumul dengan situasi. Tapi kalau dia memiliki jiwa yang tenang, dia dapat atasi semua itu. Dia bisa melewati dengan tidak gusar. Dia bisa melewati dengan dari hari ke hari bersama-sama dengan Tuhan. Berarti jiwa ini sangat perlu di hadapan Tuhan. Judul dari firman Allah pada pagi hari ini, kedatangan Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mau tidak mau waktu ini akan tiba bagi kita sekalian. Setuju? Waktu ini pasti akan tiba. Entah secara pribadi ataupun secara umum, secara massa. Yang dikatakan rapture atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Jemaat Tuhan yang Tuhan berkati, waktu ini pasti akan terjadi. Maka Alkitab mengajarkan kita kepada kita sekalian. Dari ayat 6 sampai selesai tadi saya tidak bahas ayat demi ayat karena kita mau masuk ke dalam perjamuan Tuhan pagi hari ini. Nah, kita lihat Alkitab mengingatkan kepada kita apa yang ditulis oleh firman Tuhan ini semuanya iya dan benar. Tidak ada yang tidak benar. Memang tidak mudah hidup di dalamnya. Tapi kali ini saya mau katakan tidak ada yang tidak benar. Karena itu mari kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan izinkan kita ada. Tuhan izinkan kita berjuang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan izinkan kita hidup untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu mari kita melakukan yang Tuhan mau. Karena Alkitab bilang sungguh kedatangan Yesus itu benar. Sungguh waktu itu akan tiba. Untuk apa kita berlelah di tengah-tengah dunia ini? Kalau kelak jiwa kita akan binasa. Tuhan Yesus berpesan kepada firman Tuhan. Kenapa semua ini ditujukan kepada Yohanes? Karena Tuhan tahu dalam perjuangan hidup ini kita sering mengalami lelah. Kita sering mengalami kecewa. Kita sering mengalami susah. Manusia jarang bisa menikmatinya dengan sungguh-sungguh. Ada aja kekurangan-kekurangan yang kita hadapi. Misalnya contoh kita berjuang, kita sudah berhasil punya satu rumah, kita pengen punya 3 rumah. Kita punya satu motor, pengen punya 2 motor. Kita punya satu mobil, pengen lebih. Itu tidak salah. Tapi jangan jadikan itu menghambat perjalanan kita menuju tempat yang dikatakan Alkitab yang sudah disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Kedatangan Tuhan sudah pasti akan ada. Maka kita melihat kejahatan situasi yang tidak nyaman di bumi ini. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus,
saya berpikir dengan jerat yang ada saat ini membuat banyak orang percaya menjadi lemah, ya. Saya pikir-pikir ini jerat mengerikan sekali. Jerat yang berat yang kita hadapi saat ini. Orang mau ketemu orang takut, ya. Kita nggak sebebas yang lalu. Saya merasa kita terhimpit dengan situasi. Ketakutan datang kepada setiap orang. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, satu kali semua ini akan lewat. Amin. Satu kali semua ini akan berlalu. Karena itu tetap berharap kepada Tuhan. Dan kita bersyukur di tengah-tengah korban yang banyak. Karena penyakit yang kita hadapi saat ini di akhir-akhir ini. Tapi Tuhan tolong dengan cara Tuhan, ya. Sehingga apa? Pemerintah tanggap, saya perhatikan itu karena apa? Enggak gampang. Karena doa orang percaya. Lepaskan bumi kami dari malapetaka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Karena doa orang-orang percaya, negeri ini saya melihat diberkati oleh Tuhan, ya. Dan sekarang kita melihat ada jalan keluar. Waktu belum ada jalan keluar, waduh, sangat mengerikan, iya. Mulai dari halaman rumah, kadang-kadang kita takut ketemu orang, ya. Sampai di perjalanan, sampai di kendaraan, perjuangan hidup yang sangat berat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak sedikit korban yang berjatuhan, tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa ada jalan keluar supaya kita semua ada dalam keadaan sehat untuk melayani Tuhan. Amin. Karena itu kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan pagi ini, yuk kita jangan sia-siakan. Jangan ada alasan untuk melayani Tuhan. Aku lelah, aku sakit dan sebagainya. Bertambah kita punya alasan, bertambah kita nggak pernah beribadah, bertambah kita nggak pernah berdoa, bertambah kita nggak pernah berhubungan dengan Tuhan, bertambah lelah hidup ini. Sangat lelah. Ada aja, dan kita mengatasinya sangat sulit. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini, kedatangan Tuhan Yesus pasti. Kalau Tuhan izinkan masih ada kita sampai hari ini, Tuhan punya rencana. Mau nggak kita dimasuk dalam rancangan Tuhan? Kita berkata berbahagialah orang yang jubahnya sudah dikuduskan. Ayat berapa tadi? Yang kita baca bergantian. Ayat yang ke-14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Maksudnya apa? Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Bukan pakaian yang kita pakai sekarang ini. Maksud dari ayat ini, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, karena mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota. Jubah yang di sini menggambarkan hidup kita sekalian. Hidup kita ini, langkah-langkah kita ini langkah-langkah orang yang berdosa. Yang mulai dari bangun tidur, pikiran kita udah berdosa. Kita sering marah-marah, pikiran kita untuk usaha kita gitu, ya. Pikiran kita untuk keluarga. Rasa apa? Capek. Capek lihat situasi, capek lihat ekonomi, capek. Apalagi dalam 1 tahun genap sudah, ya. Ekonomi nggak berjalan lancar. Perusahaan mem-PHK orang banyak. Gaji dipotong, dipangkas menjadi 1/4, bukan lagi menjadi 1/2, menjadi 1/4. Kita usaha juga naik turun gitu, ya. Sengsara setengah mati gitu. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, itulah jerat dalam perjuangan hidup. Kita bisa bertahan apa enggak? Kalau dikatakan di sini tadi, berbahagialah orang yang jubahnya sudah disucikan, sudah dibasuh. Apa itu jubah? Hidup kita ini dibasuh oleh darah Yesus. Artinya dosa kita dikuduskan oleh darah Yesus, dan kita menjadi milik Tuhan untuk masuk ke dalam persiapan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, yang disebut tadi apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka mari kita mengucap syukur dengan apa yang kita hadapi saat ini. Tuhan persiapkan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Amin. Karena itu, selamat berusaha, selamat menjalani keluargamu, selamat atas semua kehidupan sehari-harimu. Tapi ingat, biarlah Tuhan ikut campur tangan dalam hidup kita. Karena berbahagialah
orang yang jubahnya sudah dikuduskan. Jadilah seorang percaya yang berjuang di tengah-tengah dunia ini. Jadi berkat untuk siapa? Untuk siapa aja. Bertahan dalam segala hal. Bertahan dengan setia kepada Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya melihat Ibu Cui Ngoni, saya salut sekali. Kenapa? Orang tua yang menjadi berkat buat banyak orang. Kenapa saya berkata seperti itu? Kadang saya tuh sedih melihat beliau berjuang dengan usahanya. Tapi saudara tahu bahwa hamba Tuhan ini, anak Tuhan ini tidak pernah berhenti dengan apa yang dia dapat. Dia persembahkan kembali buat kerajaan surga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terlebih ketika dia menghadapi keluarga, ya, dia menghadapi suami. Saya sendiri melihat, aduh Tuhan, tolong materaikan dia dengan keselamatan dari Tuhan. Kenapa? Kalau enggak dimateraikan dengan keselamatan Tuhan, dia enggak akan bisa bertahan menghadapi suami yang seperti ini yang dia hadapi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi saya melihat ibu ini mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dahsyat ya. Nah, ini satu contoh bagi kita semua yang saya kasihi. Kalau Tuhan memberikan kita waktu sampai pada hari ini, berarti Tuhan mau kita bertahan dengan setia dalam segala kesulitan yang kita hadapi. Ingat, kedatangan Tuhan sudah pasti, dan Tuhan menempatkan kita kelak di tempat yang aman, di tempat yang tidak akan diambil lagi dari kita, di tempat yang tidak ada lagi kesusahan. Karena dikatakan ayat berikutnya, anjing-anjing, berarti sifat dosa gak ada lagi di sana. Ya, anjing-anjing tidak memiliki tempat yang Allah siapkan atau menantikan kedatangan Tuhan. Saudara adalah berharga di mata Tuhan karena ditebus dengan darah anak domba Allah yang disucikan jubah-jubah kita dengan kuasa dari kematian Kristus. Sampai kapanpun kuasa darah Yesus tetap berkuasa dalam hidup kita. Maka jangan pernah berpikir aku hidup bisa lempeng aja, jalan lurus yang kuhadapi di tengah-tengah dunia ini. Saudara masih Tuhan kasih hidup, berarti masih banyak masalah yang kita hadapi. Amin. Tetapi ingat, beda kita di tengah-tengah masalah ini, kita dapat mengucap syukur Tuhan, aku dibentuk oleh situasi yang ada. Aku dibentuk dengan keadaan yang ada. Aku dibentuk dengan kesulitan. Jadi kalau keluarga kalian jangan egois ya. Rumah tangga jangan egois. Hadapi bersama-sama segala kesulitan. Jangan berkata aku nggak tahu itu urusan suamiku, nggak begitu. Si suami juga bilang aku nggak tahu itu urusan istriku. Jadilah hidup yang diberkati dengan damai sejahtera. Bekerja dengan Tuhan bersama kita. Persiapkan dirimu untuk kedatangan Tuhan. Melayani keluarga, layani dengan baik. Anak-anak remaja yang Tuhan berikan kesempatan hidup untuk kalian, bukan buat kalian hidup bagi diri sendiri, hiduplah bagi Kristus. Sehingga genaplah firman Tuhan berkata, kata Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Tuhan memberkati kita dengan firman Allah pagi hari ini. Persiapkan dirimu untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga kita tidak dicampakkan ke tempat tangisan yang kekal, tapi kita dibimbing masuk ke dalam tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita jikalau waktu itu telah tiba. Berjuanglah, berusahalah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan ibadah kita selanjutnya untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa dan kita menyanyikan lagu pujian. Jen bisa bantu di belakang nggak? Satu lagu yang salibnya aja. Mari kita berdiri dan kita tundukkan kepala kita.
Salibnya selama mulia. Angkat tangan di hadapan Tuhan yang mau menerima perjamuan Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kuduskan kami untuk menerima bagian dari perjamuan yang Tuhan siapkan bagi kami. Melambangkan persekutuan kami dengan Tuhan Yesus. Sehingga jiwa-jiwa kami dikuduskan dan disucikan, dibasuh dengan darah-Mu yang kudus. Melalui lambang roti dan anggur yang kami makan pagi hari ini. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu ketika makan dan minum, mereka dikuatkan oleh Roh Tuhan pagi hari ini. Jiwa mereka dikuatkan untuk menghadapi segala yang mereka hadapi. Baik persoalan-persoalan sakit penyakit yang mereka hadapi, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah memateraikan dengan darah anak domba Allah. Ajar kami memandang kepada kasih-Mu yang besar, yang telah berkorban bagi kami. Kami ada karena korban Kristus bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, berkati roti dan anggur ini. Ketika kami makan dan minum, kami tahu kami orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kami orang-orang yang diberkati di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk hidup bersama-sama dengan Kristus. Berikan cinta-Mu dalam hidup kami. Materaikan cinta-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga tidak ada yang lain di hadapan kami kecuali Kristus Yesus yang mati, tersalib dan bangkit dari antara orang mati bagi kami. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat lagi pujian itu. Dan silakan yang menerima perjamuan boleh bangkit berdiri dan mengambilnya ke depan. Salibnya. Dengarkan firman Tuhan yang datang bagi kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat.
memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dibalik. Angkatlah anggurmu. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan yang sudah, jangan lihat kanan kiri. Kami percaya roh kami dikuatkan, dimateraikan dengan kuasa darah anak domba Allah yang masih bekerja sampai kepada kedatangan Tuhan. Berikanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan tundukkan kepalamu, kita berdoa. Nanti Ibu Yuli berdoa untuk setelah kita makan perjamuan pagi hari ini. Kepada surga, Tuhan terima kasih Bapa atas segala kasih anugerah-Mu kepada kami Bapa. Terutama Tuhan kami berterima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persiapkan kami Tuhan supaya pada saat kedatangan-Mu Tuhan kami semuanya boleh diangkat bersama-sama. Amin. Ya dalam kami tidak ada yang tertinggal ya Bapa. Amin Yesus. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan segala kasih karunia. Mengucap syukur Tuhan atas segala berkat. Haleluya Yesus. Beri berkat dalam hati kami Tuhan. Haleluya. Dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan bersyukur ya Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Cawan perjamuan boleh diangkat untuk menyikat waktu. Kita menjalankan persembahan kita, tapi tetap kita jaga jarak. Ya, silakan angkat pujian yang sudah dipersiapkan.
Tuhan memberkati tangan-tangan yang berkorban. Persembahan ini berkati untuk menjadi seperti 5 roti dan 2 ikan. Yang memberkati pelayananmu di tempat ini dalam nama Yesus. Bahkan persepuluhan yang mereka kembalikan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan, baik yang ibadah tatap muka ataupun online, yang memberikan persembahan di hadapanmu ini ataupun melalui rekening yang mereka kirim. Dalam nama Yesus, bahagia dari jemaatmu 90% yang menjadi milik mereka. Hamba mohon berkati dengan kelimpahannya dari Tuhan, dan mereka tidak kekurangan di tengah-tengah kesulitan dunia. Mereka akan maju, mereka akan terus diberkati. Mereka akan mengalami kecukupan dan kesehatan bahkan kekuatan yang turun dari Tuhan. Berkati jemaatmu, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan dengar doa kami hari ini dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam pengumuman mimbar yang tidak ada perubahan ya. Setiap ibadah sama. Memang hari ini tadi karena ada sedikit teknis yang kurang, jadi kita mulai agak telat. Tapi saya mohon minggu depan kita akan tetap mulai jam 8 sebelum ibadah online ditiadakan. Ya, kita berharap bahwa ibadah tatap muka akan berjalan nanti ke depannya, nggak lagi pakai ibadah online ya. Jadi semua udah bebas. Kita rindu ya bebas. Kita rindu kayak dulu. Kita rindu satu sama lain, kita bisa bersekutu. Ya, Tuhan sudah mulai dengar doa kita. Pemerintah mengadakan vaksin karena itu jemaat. Kalau dulunya dibilang yang tua nggak boleh ikut, tapi saya bersyukur sekarang didulukan orang tua. Jadi orang tua boleh daftar. Saya udah daftar tapi belum dapat bagian, katanya sabar. Katanya ya. Tapi mudah-mudahan nanti sampai ke semua, baik orang tua, baik anak muda, orang muda, baik remaja ya. Kita mohon kalau semua sudah divaksin, jadi jangan takut. Jangan takut untuk vaksin. Ada orang kan lari divaksin. Nggak perlu kayak gitu ya. Kita jadi orang mesti kuat. Kita perlu divaksin supaya kita jangan terserang. Jadi kayak flu gitu. Orang yang vaksin flu memang masih kena kadang-kadang ya. Bukan nggak kena, tapi nggak bahaya, nggak lama gitu. Ya, nggak parah. Jadi saya jarang kena flu. Kemarin hampir kena flu. Lalu saya pikir kenapa? Yaitu kekuatan vaksin. Ya, saya sih setiap tahun ada vaksin flu. Jadi nggak sampai saya nggak bisa napas gitu karena flu ya. Memang nggak bisa hindari kita. Mungkin satu kali kita batuk ya, pilek, tapi nggak parah gitu. Nggak parah. Paling berapa jam ya? Paling lama 1 hari gitu. Jadi jangan takut. Jangan takut dengan vaksin. Ada yang sampai ngumpet-ngumpet, nggak perlu kayak gitu. Saya justru mau ya. Ya, nenek-nenek nih jangan takut. Sudah kemarin. Oh, puji Tuhan sudah. Saya besok. Oh, itu pinter. Lebih dulu dari saya, lebih pinter dari saya. Maksudnya 3 orang kemarin saya makan obat lancar darah, jadi nggak boleh. Oh, begitu. Ganti besok atau lusa. Iya. Hah? Apa? Ya sekarang kayaknya rata-rata di puskes, dokter apa namanya swasta belum dapat, nggak boleh. Karena ini biaya dari negara, ya. Baiklah. Jadi jangan takut, sekali lagi kita tetap sehat, saudara tetap sehat ya, jemaat yang di rumah juga tetap sehat, biar kita benar-benar menjalankan hidup ini dengan sehat. Lalu pengumuman berikutnya, ada yang mau didoakan karena hari ulang tahun nggak? Oh, Pak David, oke. Pak Akun sama Pak Afen, kita doa dari sini aja. Pak Afen sama Pak Akun, saya sih sebenarnya udah doain. Masih dikit. Mari kita tundukkan kepala, turunlah berkat Tuhan atas David. Berkat kesabaran, berkat kekuatan, berkat yang tidak pernah berkesudahan, berkat keluarga, berkat ekonomi, menyertai jalan hidup David. Dan jadilah berkat untuk banyak orang. Tuhan menguatkan engkau. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan menurunkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub bagimu. Amin. Selamat ulang tahun.
Ya, kita berdoa buat Pak Akun dan Pak Afen. Sekalipun pagi ini hamba-Mu Pak Akun dan Pak Afen tidak ada di tengah-tengah kami, karena mereka menjaga jarak, dan kami mohon Tuhan, dengan pertolongan Tuhan kelak tidak ada lagi jarak di antara kami. Tuhan, ingat mereka pagi hari ini, berkati mereka dengan usia yang dapat dinikmati. Baik Pak Akun, baik Pak Afen, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap sehat dan kuat. Usia yang Tuhan berikan pada mereka dapat dinikmati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang ibadah online ataupun yang beribadah tatap muka pagi hari ini. Beberapa hari lagi, saudara kami, Bapak Gideon dan Ibu Yuli akan menuju ke Lombok. Lindungi dia Tuhan. Pesawat yang mereka tumpangi, Tuhan lindungi, sehingga mereka tiba di Lombok dalam pimpinan Tuhan, menjadi berkat buat anak cucunya di sana. Tuhan tolong, kami menyerahkan keluarga besar ke dalam tangan-Mu. Anak-anak yang Tuhan berikan kepada keluarga ini Tuhan berkati, baik di Lombok ataupun di Australia. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga Robi beserta dengan Angel, beserta dengan Sela dalam nama Yesus. Usaha yang mereka kerjakan saat ini Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga Willy dan hamba-Mu Jan, sehingga mereka tetap kuat di hadapan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, hamba mohon jadikan itu semua berhasil. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat keluarga Neti. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, sehingga dari dia keluarga besar boleh melihat anak yang diberkati oleh Tuhan. Mama dan adiknya yang mengalami kecelakaan, kami rebut dia untuk menuju kepada kesembuhan. Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bu Nur yang dalam keadaan masih sakit. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan dia. Tuhan tolong dan Tuhan kuatkan dia. Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Terima kasih banyak Tuhan Bu Cimo dengan adiknya. Kami berdoa kuatkan perjalanan hidup orang-orang yang sudah berusia ini Tuhan. Lindungi daripada segala penyakit, dan biar dia melalui perjalanan hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, agar tetap eksis di dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Berkati Adi dan keluarga, istri dan anak-anak. Berkati anak-anak remaja yang hadir pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Rina, berdoa buat saudaranya Tini, Jerry dan keluarga besar. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya juga bahwa David dan keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat Ika dalam nama Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu ini dengan keluarga besar. Biar dari hamba-Mu ini mereka anak cucu melihat kemuliaan Yesus yang ada di dalamnya. Berkati Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan. Ibu Cindy, kami berdoa buat hamba-Mu ini Tuhan. Kuatkan dan teguhkan dia untuk melayani Tuhan tetap setia. Kami berdoa melalui wanita ini, keluarganya diberkati, anaknya Richard diberkati, kelak generasinya akan melihat kemuliaan Tuhan dari wanita yang mencintai Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Agus Novi ke dalam tangan Tuhan. Keluarga yang masih amat muda, Tuhan sayangi mereka. Tuhan bungkus dengan kuasa-Mu. Tuhan kuatkan dengan kuasa Tuhan, biar mereka dalam perjalanan hidup menantikan kedatangan Tuhan dan mempersiapkan diri buat keluarganya. Terima kasih Tuhan, ekonominya juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, anak-anak remaja yang hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Anak-anak kecil yang berada di tengah-tengah kami saat ini, karena belum ada ibadah sekolah minggu, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya jemaat kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdiri angkat tangan-Mu untuk menerima berkat yang Tuhan siapkan bagi perjalanan hidup-Mu. Terimalah berkat Tuhan yang Tuhan turunkan dalam setiap engkau yang hadir dan yang ibadah sungguh-sungguh di rumah. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menyertai usahamu, menyertai pekerjaanmu, menyertai rumah tanggamu, menyertai keluar masukmu. Dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus. Amin.